Renungan Hari Jumat 28 Mei 2021. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Percayalah kepada Allah. Bacaan pertama diambil dari Kitab Yesus bin Sirak bab 44 ayat 1, ayat 9 sampai 13. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini menghantar kita untuk merenungkan dua hal yang ditekankan oleh Yesus, yakni bait Allah sebagai rumah doa dan iman kepada Allah. Pertama, bait Allah sebagai rumah doa. Bila kita berkunjung ke beberapa gereja atau tempat ziarah yang besar dan terkenal, hal yang kita jumpai pertama adalah jejeran panjang para pedagang, mulai dari pedagang barang-barang devosional, barang rohani, warung-warung nasi, dan minuman-minuman. Semua peserta ziarah akan mendapat tawaran yang menggiurkan dengan harga melangit. Pedagang-pedagang ini juga akan mengganggu suasana keheningan tempat doa. Bagi orang yang bertekun dalam doa, akan merasa tidak aman dan nyaman, bahkan akan marah dan risih dengan situasi seperti ini. Situasi ini menghantar kita untuk membayangkan suasana yang dihadapi oleh Yesus ketika tiba di Bait Allah Yerusalem. Yang dijumpai adalah suasana kesakralan diganti menjadi hiruk-pikuk pada para pedagang dalam Bait Allah itu. Maka tindakan pertama yang dilakukan Yesus adalah menyucikan bait Allah dan mengajar mereka. Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintas di halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Tindakan Yesus yang begitu kasar dan keras terhadap para pedagang apa saja mau menghantar mereka untuk memahami secara benar kedudukan atau kehadiran bait Allah bukan sebagai tempat biasa, bukan sebagai pasar, tempat jualan, tempat untuk mengambil keuntungan, tempat pemerasan, tetapi adalah sebagai rumah Allah, tempat kudus, tempat orang berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu Yesus tegas dalam pengajarannya bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Di sini juga Yesus ingin menekankan nilai kekudusan dari bait Allah itu. Tindakan Yesus ini mendapat reaksi keras dari para pemimpin Yahudi. Kedua, iman kepada Allah. Saudara-saudariku terkasih, hal kedua yang ingin ditekankan Yesus kepada para muridnya adalah soal beriman kepada Allah atau percayalah kepada Allah. Peristiwa pohon ara yang dikutuk oleh Yesus karena tidak berbuah dan sudah mati menghantar Petrus untuk mempertanyakan situasi pohon ara itu. "Rabi, lihatlah pohon ara yang sudah kau kutuk dan sudah kering." Dan saat itu Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudara-saudariku, beriman kepada Allah yang dimaksudkan Yesus adalah percaya penuh akan sabda Allah, bahwa sabda yang keluar dari mulut Allah adalah sabda yang memiliki kuasa untuk menghidupkan dan mematikan, memberikan kekuatan dan kutukan. Sabda yang penuh daya kekuatan ini
hanya berkarya dalam diri orang yang beriman, orang yang tidak meragukan kuasa Allah dalam diri Yesus Kristus. Karena itu, Yesus tegas mengatakan bahwa jika kita memiliki iman, kita juga akan mampu untuk melakukan karya-karya besar apa saja, termasuk memindahkan gunung itu. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas dua hal yang ditekankan Yesus dalam Injil hari ini? Pertama, kita harus sadar bahwa sering kita merusak kekudusan gereja-gereja kita dengan pola hidup kita sendiri. Bercerita, makan dan minum, berfoto dan tidak ada rasa hormat di dalam tempat kudus itu. Di sini kita diajak kembali untuk membarui sikap iman kita akan pentingnya kekudusan dalam rumah-rumah Tuhan, dan teristimewa kekudusan kita dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Kekudusan ini akan menghantar kita untuk tidak ragu akan karya Allah dalam hidup dan karya kita. Hal kedua yang perlu kita baharui adalah sikap kita akan Allah, yakni semakin percaya akan kuasa dan kekuatan sabda Allah yang semakin berdaya guna dalam hidup kita kepada Allah dan juga diwujudkan melalui pelayanan kita kepada sesama. Semoga kita semakin teguh dan beriman akan